Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi, bukan kepada oligarki. Mari bertaubat dan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa kita, negara kita tercinta Indonesia, senantiasa dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari rajut persaudaraan bangsa bersatu untuk kemajuan NKRI. Mari tatap tahun 2022 dengan penuh harapan dan optimisme. Insya Allah kondisi bangsa kita akan menjadi lebih baik lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru saja disetujui bersama DPR RI dan pemerintah. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU tersebut. PKS menolak karena dua hal. Pertama, RUU IKN bermasalah baik secara formil dan prosedural. Baik secara formil atau prosedural maupun secara material atau substansial. PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai, secara ugal-ugalan, secara serampangan, dan secara asal-asalan. Kebijakan pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa seperti itu. Sebagai pemimpin bangsa, pemerintah seharusnya bertanya kepada rakyatnya terlebih dahulu, kepada rakyat yang dipimpinnya, gelar diskusi dan serap aspirasi secara terbuka di kampus-kampus, organisasi-organisasi masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat, kepada juga komunitas masyarakat adat, organisasi bisnis, pada pelaku-pelaku usaha, pada TNI Polri, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, serikat buruh, birokrat dan pekerja. Semua stakeholder bangsa ini harusnya memberikan kontribusi. Apa saran-saran mereka? Tugas pemimpin sebelum mengambil keputusan adalah mendengar suara hati rakyat yang dipimpinnya. Adalah sikap yang tidak bijak jika pemimpin memaksakan kehendaknya dan kelompoknya tanpa mempertimbangkan suara hati rakyat yang dipimpinnya. Memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan bangunan saja. Ini bukan sekedar properti, proyek properti, tetapi ini adalah mega proyek membangun peradaban bangsa. Memindahkan ibu kota harus dihitung seluruh variabel yang menyertainya. Di sana ada dampak ekonomi, ada dampak terhadap anggaran negara. APBN kita apakah sanggup untuk menopangnya? Di sana juga dampak-dampak masyarakat yang ada di sekitar. Ada dampak bahkan dalam kehidupan rumah tangga, karena nantinya toh akan dibayar dengan pajak-pajak rumah tangga yang pada akhirnya juga akan menjadi penderitaan bagi keluarga-keluarga Indonesia. Jadi berbagai dampak-dampak itu belum lagi dampak ekologis, ekosistem satwa dan fauna, semuanya akan terdampak. Inilah yang harus diperhitungkan dengan matang dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota. Banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Terlebih lagi kita hari-hari ini masih sedang menghadapi gelombang ketiga COVID-19.